Kita masuk ke materi terakhir ya, TOC atau Theory of Constraint. Oke. Nah, sejarah TOC. Akhir tahun 1970, ini Eliyahu Goldratt, seorang ahli fisika, mulai memperkenalkan gagasannya pada penjadwalan produksi dan mengembangkan program software Computer Black Box sebagai OPT atau Optimized Production Technique. Software ini dijual ke perusahaan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang teori atau metodologi OPT. Harapannya, hasil penjadwalan akan mengubah kapasitas ke dalam nilai uang atau ada nilainya dan membuat penggunaan capacity constraint resources lebih efisien untuk memaksimalkan output. Nah, konsep dasar TOC sendiri, ini ada synchronous manufacturing, adalah aliran material di dalam sistem, bukan kapasitas yang harus seimbang. Hasil ini pada perpindahan material yang lancar dan terus-menerus dari satu operasi ke operasi selanjutnya. Dan kemudian lead time dan inventory yang menunggu dalam antrian harus dikurangi. Perbaikannya pada pengurangan inventory yang dapat mengurangi biaya total dan dapat mempercepat pengiriman kepada konsumen. Theory of Constraint. Setiap organisasi mempunyai constraint atau kendala yang menjaga dari pencapaian tingkat performansi yang tinggi. Constraint ini harus teridentifikasi ya dan diatur untuk meningkatkan performansi. Nah, proses TOC sendiri ini ada 5 tahap proses. Yang pertama, identifikasi kendalanya dalam sistem apa saja. Lalu tentukan bagaimana cara untuk melakukan eksploitasi kendala tersebut. Subkoordinasi segala hal untuk mendukung keputusan. Lalu, jalankan tindakan untuk memperbaiki performansi sistem. Jika pada langkah sebelumnya, kendala telah diatasi atau constraint baru muncul, lalu kita bisa kembali ke langkah yang satu, begitu seterusnya. Aturan Goldratt sendiri ini, jumlah maksimum lokal tidak sama dengan jumlah maksimum global. Goldratt sendiri mengusulkan aturan global yang berbeda secara signifikan dari kebijaksanaan yang konvensional. Ini aturannya ada 9. Nah, ini yang pertama, seimbangkan aliran produksi, bukan kapasitas produksinya. Nah, jadi aliran line produksinya harus seimbang. Jadi tidak ada waktu tunggu yang lama atau idle time yang lama. Jadi harus seimbang. Bukan kapasitas produksinya yang diseimbangkan. Itu langsung selanjutnya, tingkat utilitas non bottleneck ditentukan oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber kritis lainnya. Utilisasi dan aktivitas sumber daya tidak selalu sama. 1 jam kehilangan lini bottleneck merupakan 1 jam kehilangan sistem keseluruhan. 1 jam penghematan pada non bottleneck adalah fata morgana. Bottleneck mempengaruhi throughput dan inventory. Batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch proses. Batch proses sebaiknya bersifat tidak tetap. Prioritas dapat dilakukan dengan menguji batasan dalam sistem tersebut. Kapasitas, ini ada yang pertama bottleneck dan non-bottleneck resource. Bottleneck resource sendiri adalah resource atau sumber daya dengan kapasitas sama atau lebih kecil dari permintaan. Non-bottleneck resource sendiri itu merupakan sumber daya dengan kapasitas yang lebih besar dari permintaan. CCR atau Capacity Constraint Resource itu merupakan sumber daya yang jika tidak dijadwalkan dengan tepat dan teratur, kemungkinan akan terjadi penyimpangan aliran produk dari aliran yang sudah dijadwalkan. Constraint CCR bukan hanya tipe constraint yang dapat memegang kendali atas performansi. Constraint pasar mungkin menjaga utilisasi penuh dari manufacturing resource yang tersedia. Nah, ini seperti ini. Lalu selanjutnya, konsep TOC sendiri dikenal dengan istilah drum buffer rope, yang merupakan teknik umum yang digunakan untuk mengelola sumber daya untuk memaksimumkan performansi dari suatu sistem. Nah, drum ini dapat didefinisikan sebagai tingkat produksi yang ditetapkan oleh kendala sistem. Buffer menetapkan proteksi terhadap ketidakpastian sehingga sistem dapat memaksimalkan performansi. Rope atau tali, proses komunikasi dari kendala kepada operasi awal.
untuk memeriksa atau membatasi material yang diberikan ke dalam sistem. Nah, ini konsep drum buffer rope. Ini keterangan produk X mengalir dari pusat kerja A hingga ke E. Pusat kerja C merupakan kendala atau constraint-nya ada di C karena memiliki kapasitas paling rendah dibandingkan A, B, D, dan E. Nah, jadi kita memberikan buffer di antara B dan C. Seperti itu konsepnya. Nah, ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Terdapat sebuah kendala pada pusat kerja C dalam sistem yang membatasi performansi dari keseluruhan sistem. Oleh karena itu, ditetapkan titik kendali pada C dan titik kendali ini disebut drum. Nah, ini bottleneck atau drum. Lalu, menyediakan buffer di depan pusat kerja C sebagai inventory pengaman, karena pusat kerja C merupakan kendala atau bottleneck. Nah, ini diberikan inventory atau buffer. Lalu, mengkomunikasikan ke pusat kerja A tentang kendala yang ada pada C, sehingga A hanya memberikan input sesuai dengan kemampuan yang ada pada C. Nah, seperti ini, berikan rope atau komunikasi. Nah, contoh kasusnya ini, dengan mempertimbangkan aliran proses pada diagram di bawah ini dengan angka sebagai kapasitas dalam unit per minggu. 1. Mana yang mengalami bottleneck dalam proses tersebut? Bagaimana tingkat throughput pada proses? Di manakah buffer yang seharusnya ditempatkan? Di manakah tali atau rope yang dituju? Atau communication tadi, apa yang akan dijadikan nilai produksi di masing-masing work center. Ini kendalanya ada di C karena memiliki kapasitas yang paling rendah di antara A, B, C, D, E, F. Nah, jawabannya ini kapasitas terkecil pada proses C dengan tingkat 240 unit per minggu. Bottleneck akan menentukan throughput proses secara keseluruhan. Time buffer akan ditempatkan sebelum C dengan tali di belakang A. Buffer akan ditaruh di sini ya. Lalu nanti akan ada rope atau tali. Work center kita lanjut dulu aja. Work center A dan B dijadwalkan pada tingkat 240 unit per minggu dengan A operasi awal. Sebaiknya terdapat cukup time buffer inventory sebelum C untuk memastikan bahwa kemampuan yang terdapat pada operasi A dan B tidak akan menghambat utilisasi maksimum pada resource C. Nah, ini seperti ini jadinya. Lalu masih ada solusinya lagi nih. Tali akan kembali ke proses E untuk memastikan bahwa resource E dan F memproduksi pada tingkat 240 unit per minggu. Akhir assembly juga akan diperlakukan pada tingkat 240 unit per minggu. Sekarang semua aliran sudah seimbang, bukan kapasitasnya. Beberapa work center akan kelebihan kapasitas, tetapi itu tidak harus dipergunakan maksimum untuk menimbulkan inventory. Nah, ini produksi rate-nya dijadikan 240 semua ya. Tapi kapasitasnya tetap sesuai awal tadi 460. Nah, ini tetap ini kapasitas awalnya seperti ini. Cuman pada saat prosesnya ini dibikin menjadi 240 semua. Ini diberi buffer di sebelum C dan diberikan tali atau rope ke A. Nah, di sini juga karena tadi A ini diberikan time buffer sebelum assembly. Lalu diberikan tali ke E. Nah, ini time buffer ini. Seperti itu. Nah, ini materi terakhir. Minggu depan kita kuis. Setelah itu persiapan untuk UAS ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan bisa kontak di WA group. Oke, terima kasih.